Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem Pakar atau Expert System. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Di mana materi pada pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang Expert System. Ada beberapa submateri. Yang pertama, teori dan konsep daripada Sistem Pakar. Kemudian yang kedua, manfaat, kekurangan, dan ciri dari Sistem Pakar. Kemudian yang ketiga, area permasalahan daripada Sistem Pakar. Di sini akan dijelaskan nanti beserta contohnya. Oke, masuk ke submateri yang pertama, yaitu teori dan konsep Sistem Pakar atau Expert System. Oke, Sistem Pakar atau Expert System, seperti yang dijelaskan di pertemuan pertama, dia merupakan cabang dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sistem Pakar ini pertama kali dikembangkan pada pertengahan tahun 1960-an. Dan sampai saat ini sudah sangat banyak sistem pakar yang dikembangkan. Seperti sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit, mengidentifikasi struktur molekul campuran yang tak dikenal, membantu konfigurasi sistem komputer, pemeliharaan lokomotif diesel, dan lain sebagainya. Istilah sistem pakar berasal dari istilah knowledge-based expert system atau sistem pakar berbasis pengetahuan. Istilah ini muncul untuk memecahkan masalah, di mana sistem pakar menggunakan knowledge atau pengetahuan dari seseorang ahli atau pakar yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Berbagai definisi dari sistem pakar. Yang pertama, definisi menurut Luger dan Stubblefield. Dia menjelaskan bahwa sistem pakar merupakan sebuah program yang berbasiskan pengetahuan yang menyediakan solusi kualitas pakar kepada masalah dalam bidang atau domain yang spesifik. Nah, jadi intinya dia adalah sebuah program ya yang berbasiskan pengetahuan dari seorang ahli pada bidang masalah tertentu. Sedangkan menurut Jackson, sistem pakar merupakan sebuah program komputer yang merepresentasikan dan melakukan penalaran dengan pengetahuan beberapa pakar untuk memecahkan masalah atau memberikan saran. Jadi hampir sama juga definisinya seperti si Luger tadi. Jadi dia sebuah program komputer ya, di mana dia dapat memecahkan masalah atau memberikan saran. Kemudian menurut Tuban, sistem pakar merupakan sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Jadi hampir sama definisi dari ketiga ahli ini. Jadi kesimpulannya yang dapat kita peroleh dari definisi-definisi sebelumnya, yaitu sistem pakar adalah sebuah program kecerdasan buatan yang menggabungkan pengetahuan seorang pakar atau ahli serta inferensi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer sehingga sistem komputer tersebut menjadi cerdas sehingga dia dapat menjadi penasihat atau konsultan sehingga dia dapat memberikan solusi. Dalam pengertian lain, sistem pakar ini merupakan sebuah sistem komputer yang mengemulasi pengetahuan pengambilan keputusan dari seorang manusia yang ahli pada bidang tertentu. Jadi intinya sistem pakar itu adalah sebuah sistem di mana sistem itu pintar, ya kepintarannya itu atau kecerdasannya itu diambil dari pengetahuan seorang ahli atau seorang pakar. Misalnya dokter contohnya, misalnya dokter spesialis jantung. Di mana keahlian dari dokter spesialis jantung ini kita masukkan ke dalam sistem pakar yang sedang kita bangun. Maka sistem yang kita bangun ini nantinya akan menjadi sistem yang cerdas atau sistem yang memiliki pengetahuan sama dengan dokter spesialis tersebut. Kemudian ada konsep dasar sistem pakar. Ada beberapa konsep dasar dari sistem pakar. Yang pertama yaitu kepakaran, di mana suatu pengetahuan yang diperoleh dari cara belajar, membaca, pengalaman, dan lainnya. Kepakaran ini meliputi fakta-fakta, teori-teori,
aturan dan prosedur, aturan heuristik, strategi global, dan meta knowledge. Kemudian yang kedua ada pakar atau orangnya ya, seorang yang ahli, di mana seseorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan memiliki metode khusus untuk memecahkan masalah atau memberi nasihat. Pakar ini harus mampu mengenali dan memformulasikan permasalahan, kemudian memecahkan permasalahan dengan cepat dan tepat, menjelaskan pemecahannya atau solusi, belajar dari pengalaman, melakukan restrukturisasi pengetahuan, memecahkan aturan-aturan, dan menentukan relevansi. Kemudian, konsep dasar sistem pakar yang ketiga, yaitu adalah pemindahan kepakaran, di mana tujuan sistem pakar adalah memindahkan kepakaran dari seorang pakar atau seorang ahli ke dalam sistem komputer, kemudian ditransfer kepada orang lain yang bukan pakar. Pemindahan kepakaran ini melibatkan akuisisi pengetahuan, kemudian representasi pengetahuan, inferensi pengetahuan, dan pemindahan pengetahuan ke pengguna. Kemudian yang keempat ada inferensi, yaitu sebuah prosedur atau program yang memiliki kemampuan dalam melakukan penalaran, di mana inferensi ini ditampilkan pada suatu komponen yang disebut mesin inferensi. Nantinya, semua pengetahuan dari seorang pakar itu akan disimpan ke dalam basis pengetahuan oleh sistem pakar. Kemudian, tugas dari sistem inferensi ini yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan yang dimilikinya. Jadi nanti setelah knowledge atau pengetahuan seorang ahli tadi, dokter spesialis tadi contohnya, setelah dimasukkan ke dalam sistem, dia akan disimpan ke dalam basis pengetahuan namanya atau knowledge base. Kemudian tugas inferensi ini dia mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah di-input tadi. Kemudian yang kelima itu aturan-aturan atau rule. Sistem pakar itu yang komersil banyak berbasiskan dari rule based system atau berbasiskan rule, di mana pengetahuan atau knowledge tadi disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur pemecahan masalah. Jadi di dalam sistem pakar itu akan ada pengetahuan dari seorang ahli atau seorang pakar, yang contohnya adalah dokter tadi. Setelah pengetahuan atau knowledge dokter tadi kita masukkan ke dalam sistem pakar, itu tidak bisa kita masukkan secara bulat-bulat ya. Maka dia ada beberapa cara-cara atau teknik khusus bagaimana cara memindahkan atau memasukkan pengetahuan tadi ke dalam sistem. Nah, sedangkan aturan-aturan atau rule ini, kalau kita contohkan misalnya yang kita ambil pengetahuannya adalah seorang dokter spesialis penyakit jantung, maka di situ akan ada gejala dan penyakitnya. Contoh, misalnya penyakit jantung memiliki 20 gejala atau lebih. Kemudian penyakitnya, dan penyakit jantung itu terbagi dalam beberapa stadium misalnya. Nah, di aturan-aturan ini atau rule ini, dia menghubungkan antara gejala yang satu dengan yang lainnya, itu disesuaikan dengan penyakit apa. Misalnya penyakit jantung stadium 1, dia memiliki gejala A, B, C, D, E misalnya. Kemudian penyakit jantung stadium 2 memiliki gejala H, I, J misalnya. Nah, itu semua diatur, itu semua menggunakan aturan-aturan atau rule namanya. Kemudian yang keenam, ada kemampuan menjelaskan, di mana sistem ini memungkinkan untuk memeriksa penalaran yang dibuatnya sendiri dan menjelaskan operasi-operasinya. Jadi, sistem pakar yang dikembangkan harus memiliki kemampuan menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja, contohnya. Bagaimana dia bisa memberikan kesimpulan berdasarkan gejala-gejala yang dialami pasien, misalnya. Kemudian submateri yang kedua, yaitu manfaat, kekurangan, dan ciri-ciri dari sistem pakar. Manfaat sistem pakar yang pertama, meningkatkan produktivitas karena sistem pakar bekerja lebih cepat daripada manusia, itu udah pasti. Kemudian yang kedua, membuat seorang yang awam bekerja layaknya seorang pakar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas dengan memberikan nasihat atau solusi atau rekomendasi yang konsisten dan mengurangi kesalahan.
Kemudian yang keempat, mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang. Yang kelima, dapat beroperasi di kondisi atau lingkungan yang berbahaya. Yang keenam, memudahkan dalam mengakses pengetahuan dari seorang pakar. Oke, jadi di sini manfaat sistem pakar itu banyak ya sebenarnya. Jadi seperti dia dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya. Misalnya diciptakan sebuah robot dengan keahlian tertentu yang dapat mendeteksi gas beracun dalam suatu lingkungan misalnya. Nah itu kan nggak mungkin manusia di situ karena berbahaya. Makanya diciptakan sebuah robot yang memiliki keahlian khusus untuk bekerja di situ. Kemudian untuk yang manfaat yang pertama tadi misalnya, dia dapat bekerja lebih cepat daripada manusia. Nah, misalnya dokter spesialis jantung tadi, dia hanya bisa melayani pasien itu satu persatu. Nah, sedangkan sistem pakar, ya, misalnya berupa aplikasi nanti dia bisa diakses puluhan, ratusan bahkan ribuan orang dalam satu waktu untuk proses diagnosa atau konsultasi. Makanya dia bisa lebih cepat daripada manusia. Oke, manfaat sistem pakar yang selanjutnya, yang ketujuh, sistem pakar itu handal ya. Sistem pakar tidak seperti manusia yang bisa bosan dan kelelahan ataupun sakit. Kemudian yang ke-8, dia dapat meningkatkan kapabilitas sistem komputer yang menjadikan sistem lebih efektif. Kemudian yang ke-9, mampu bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Jadi misalnya kalau mendiagnosa penyakit jantung tadi, misalnya informasi yang diberikan pasien itu kurang lengkap, sistem tetap akan menampilkan hasilnya. Berapa persentase kemungkinan dia menderita penyakit jantung dan solusinya akan diberikan walaupun informasi yang diperolehnya tidak lengkap. Kemudian yang ke-10, bisa digunakan sebagai media pelengkap dalam pelatihan atau pembelajaran. Nah, kalau di sini contohnya dalam medis juga ya. Dalam medis juga untuk proses operasi itu bisa menggunakan atau menerapkan teknologi dari sistem pakar. Jadi tidak langsung ke objek manusianya ya proses operasinya itu. Jadi dia bisa berupa animasi 3 dimensi misalnya yang lengkap struktur tubuh manusianya sehingga bisa dilakukan simulasi. Kemudian yang ke-11, dapat meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Karena sistem pakar mengambil sumber pengetahuan dari banyak pakar. Jadi dia tidak hanya satu orang pakar ya, bisa pengetahuannya itu diambil. Kalau kita contohkan spesialis jantung tadi, kita nggak harus dari satu orang aja. Jadi kita bisa melibatkan 5 atau lebih spesialis jantung itu untuk kita peroleh pengetahuannya, untuk kita masukkan ke dalam sistem pakar yang kita bangun nanti. Kemudian yang ke-12, database yang cerdas. Sistem pakar dapat digunakan untuk mengakses database secara cerdas, misalnya data mining. Nah, data mining ini penggalian data ya, di mana data-data yang masa lampau itu dapat kita gunakan untuk pengetahuan yang baru. Misalnya untuk proses prediksi curah hujan misalnya. Nah, kita membutuhkan data yang banyak ke belakang. Misalnya kita membutuhkan data tahun 2020 sampai tahun 2000. Jadi ada 20 tahun ya. 20 tahun data itu, data curah hujan dari tahun 2000 sampai 2020. Kita kumpulkan, kemudian kita proses. Nanti kita bisa prediksi tahun 2021 ini, 2022, dan seterusnya. Nah, nanti udah tahun 2021 udah habis, kita gunakan juga data tahun 2021 untuk proses prediksi 2 atau 3 tahun ke depan. Itu namanya proses data mining ya. Kemudian kekurangan sistem pakar. Yang pertama, biaya yang relatif mahal untuk membuat dan memeliharanya. Kemudian yang kedua, sulit dikembangkan karena keterbatasan keahlian dan ketersediaan pakar di bidang tertentu. Oke, sulit ya. Jadi nggak mudah untuk mendapatkan pengetahuan dari seorang ahli atau pakar tersebut. Misalnya dokter tadi, dokter spesialis jantung misalnya. Kita nggak mudah menjumpai dokter spesialis jantung yang
bisa memberikan pengetahuan atau ilmunya secara cuma-cuma. Karena mereka juga butuh belajar untuk memperoleh itu. Jadi nggak sembarangan mereka bisa berikan kepada kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, sistem pakar tidak 100% bernilai benar, sehingga perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Jadi sistem pakar ini nggak bisa dia mendiagnosa suatu penyakit misalnya, itu hasil akurasinya itu 100%. Jadi itu tidak mungkin. Kemudian yang keempat, pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu kondisi atau masalah itu bisa berbeda-beda. Jadi contohnya tadi untuk mendiagnosa penyakit jantung, misalnya kita ada membutuhkan 5 ahli ya. Kita memperoleh pengetahuan atau ilmu tadi itu dari 5 orang dokter spesialis jantung. Dari 5 dokter spesialis jantung tadi pasti memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Itu yang menyulitkan dalam proses pengembangan sistem pakar nanti. Kemudian kekurangan yang kelima, transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Kemudian kekurangan yang keenam, kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Oke. Jadi nggak bisa kita buat semua orang itu menggunakan aplikasi sistem pakar yang kita bangun ya. Karena pemikiran setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian ciri-ciri sistem pakar. Yang pertama, terbatas pada suatu domain atau keahlian tertentu. Misalnya penyakit A, ya penyakit A yang dibahas. Kalau contoh tadi penyakit jantung, maka satu sistem pakar itu hanya membahas untuk mendiagnosa penyakit jantung, tidak penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. Nah, jadi nanti misalnya solusi yang ditampilkan dari sistem pakar tadi, misalnya penyakit jantung tadi, solusi yang diberikan atau nasihat yang diberikan sistem kepada pengguna, itu harus dapat dipahami oleh pengguna sistem. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu rumit, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga, mudah dimodifikasi. Jadi misalnya ada perubahan pada gejala penyakit tadi misalnya, itu misalnya ada penambahan ya. Misalnya awalnya tadi kita punya 20 gejala, ternyata ada penambahan 3 gejala misalnya. Nah, itu sistem pakar harus mudah dimodifikasi ya, atau mudah untuk ditambahkan gejala-gejala yang baru. Kemudian outputnya hanya bersifat anjuran atau nasihat. Kemudian yang kelima, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Kemudian yang keenam, bekerja berdasarkan kaidah atau rule tertentu. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, misalnya penyakit jantung tadi contohnya ya. Penyakit jantung itu mempunyai 4 tingkatan atau 4 stadium, di mana masing-masing tingkatan itu memiliki gejala-gejala masing-masing. Nah, sistem pakar harus berjalan sesuai kaidah atau rule yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian yang ketujuh, basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah. Kemudian yang kedelapan, sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai dituntun oleh dialog dengan pengguna. Sistem pakar yang baik itu dia seperti dialog ya. Dialog antara pengguna dengan sistem itu harus berjalan lancar. Seakan-akan pengguna itu langsung berbicara atau berdialog atau berdiskusi dengan seorang pakar tersebut. Contohnya dokter tadi. Kemudian submateri yang ketiga adalah area permasalahan dari sistem pakar. Area permasalahan sistem pakar yang pertama itu namanya interpretasi, di mana menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data-data masukan atau hasil dari observasi. Contoh dari interpretasi yaitu seperti pengenalan ucapan, kemudian pengenalan citra, ada interpretasi sinyal, dan beberapa analisis kecerdasan lainnya. Jadi dapat digunakan misalnya untuk keamanan smartphone, misalnya menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah, itu termasuk dari pengenalan citra. Kemudian yang kedua ada namanya prediksi. Dia memperkirakan akibat yang mungkin terjadi dari situasi yang ada. Nah, contoh prediksi ini seperti prediksi demografis, kemudian prediksi lalu lintas, prediksi peningkatan ekonomi, dan prediksi cuaca. Nah, contohnya prediksi cuaca sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kita misalnya ingin memprediksi curah hujan, misalnya. Melakukan prediksi curah hujan tahun
2022 dan 2023 misalnya. Maka dari itu kita membutuhkan data-data yang lampau. Misalnya kita membutuhkan data curah hujan dari tahun 2000 sampai tahun 2021 ini. Kemudian data itu diproses sehingga dapat memprediksi tingkat curah hujan pada tahun 2022 dan seterusnya. Kemudian area permasalahan sistem pakar yang selanjutnya yaitu diagnosis. Menyimpulkan suatu keadaan berdasarkan gejala yang diberikan. Nah, ini contohnya udah sering dibahas tadi ya. Untuk diagnosa penyakit misalnya. Kemudian diagnosa kerusakan elektronik juga bisa ya. Kalau diagnosa penyakit tadi contohnya penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, penyakit mata, kulit, dan lain sebagainya. Kalau kerusakan elektronik misalnya kerusakan komputer, kerusakan televisi, AC, dan lain sebagainya. Jadi sistem pakar bisa digunakan untuk itu. Dan diagnosa segala jenis gangguan atau disorder diagnosis. Area permasalahan yang selanjutnya adalah desain, yaitu melakukan perancangan berdasarkan kendala-kendala yang diberikan. Ini contohnya adalah untuk desain bangunan misalnya, desain sirkuit, desain kendaraan, dan lain sebagainya. Area permasalahan selanjutnya yaitu planning atau perencanaan. Merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Contohnya perencanaan dalam manajemen proyek, kemudian perencanaan dalam keuangan atau finansial, dan lain sebagainya. Area permasalahan sistem pakar yang selanjutnya adalah monitoring, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan proses perencanaan. Contohnya sistem pemantauan bantuan komputer, ya. Contohnya helpdesk. Kemudian ada monitoring kesehatan, monitoring kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian ada debugging, menentukan penyelesaian dari suatu kesalahan sistem. Ini contohnya menemukan lokasi error pada script. Misalnya pada program, dia dapat menemukan lokasi error di mana. Kemudian memperbaiki script dan lain sebagainya. Itu namanya debugging. Kemudian reparasi, yaitu melakukan rencana perbaikan. Contohnya perbaikan perangkat komputer, perbaikan instalasi jaringan, dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi kalau area permasalahan sebelumnya ada proses diagnosis ya. Ada diagnosis, kemudian monitoring, dan sebagainya. Nah, di sini ada reparasi. Jadi area permasalahan itu nggak harus satu persatu. Bisa aja satu sistem pakar itu memiliki beberapa area permasalahan. Dia bisa melakukan diagnosis, kemudian bisa juga monitoring, kemudian bisa juga ada reparasinya langsung gitu. Nggak hanya berupa nasihat aja, namun bisa langsung ke bagian reparasi. Selanjutnya ada instruction ya. Dia melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging, dan perbaikan kinerja. Nah, ini juga bagian dari area permasalahan yang sebelumnya ya. Jadi nggak berdiri sendiri juga dia. Seperti melakukan instruksi diagnosis kesehatan, instruksi perbaikan kinerja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kontrol. Dia melakukan kontrol terhadap area permasalahan sistem pakar yang lainnya. Nah, ini juga tidak berdiri sendiri biasanya. Dia mengontrol hasil interpretasi, misalnya. Kemudian kontrol hasil diagnosis, kontrol hasil reparasi atau perbaikan sistem. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam satu sistem pakar itu bisa aja dia memiliki beberapa area permasalahan, tidak harus satu persatu. Oke, untuk pertemuan kedua ini hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.